عليهم ضربا آمن هامت وإلها هاجم في طريق للحب كريم هذا العظيم وكذا وعلي إمام الحيدر أسوى بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله
إنه هو السميع البصير. الله. الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. الله. بسم الله الرحمن الرحيم. فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم. فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Puji dan syukur mari sama-sama kita panjatkan selalu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat semuanya, iman, Islam, sehingga kita berkumpul seberatan, berkumpul dengan orang-orang yang saleh, berkumpul dengan para habaib dan ulama. Yang mana ya Rasulullah yang kita muliakan selalu itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta sahabat dan kerabat mengikuti jejak langkah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila yaumil qiyamah. Yang ulun muliakan yang terutama adalah pimpinan majelis kita Safinatul Anda, yaitu ayah kita, yaitu penasehat kita Abah Habib Soleh bin Muhammad bin Salim bin Zamzam Bahashim. Kemudian lagi yang ulun muliakan Habib Hasan, aku nggak tahu akunnya apanya. Alkaf, Habib Yahya, ada terus kan? Nah, dan ini Habib ini, Habib Husin, Basim, masya Allah. Banyak Habib yang terkumpul malam ini. Mudah-mudahan berkat para habaib ini Rasulullah memandang mau kita seberatan. Menang asalnya kita harus paham, diberikan berkat pandangan daripada juga Rasulullah, dibukakan pintu dan paham kita seberatan. Pada khusus kepada penceramah kita, tuan guru kita, yaitu Dr. Naji Ahmad Sukris Sahanuti yang berhadir di hadapan kita. Jazakumullah khairan jazaa. Kemudian lagi tokoh-tokoh agama, guru-guru maupun ustaz atau ustazah yang telah berhadir di kediaman daripada sekaligus majelis Abah Habib Soleh, yaitu Majelis Safinatul Najah, untuk ucapkan mampir seberataan jazakumullah khairan jazaa. Kemudian lagi ulun ucapkan, ulun sebagai panitia daripada pelaksana mewakili daripada seluruh kawan-kawan mengucapkan mampir semuanya terima kasih atas segala kehadirannya, dan juga terima kasih atas segala bantuan yang adalah semuanya
donatur-donatur kita sehingga terlaksana acara kita pada malam ini karena semata-mata mencintai kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian lagi terima kasih kepada seluruh daripada anak buah ataupun murid-murid daripada guru yang telah berhadir. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mensehatkan guru selalu dan para hadirin yang hadir sebelah. Mudah-mudahan disahkan di panjang umur, dimudahkan rezeki berkat Rasulullah, dan bukan kami pun doakan juga berkat seberatan. Mudah-mudahan kami mudahkan juga dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Ulun sebagai perwakilan daripada panitia, jika ada hal kesalahan kehilapan dalam pelaksanaan pelayanan maupun yang lain-lainnya yang tidak rasa hormat lampir seberataan, mohon dimaklumi dan dimaafkan, minta halal, minta redha. Itu nanti utama dari urus seberataan. Bu, bu, banyak juga ada guru nih. Nah, berarti nanggu juga apa? Ini guru kita agak disampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf kalau kesalahan kehilapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahil malikil qudusis salam. Bismillahil azizil hakim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi ja'alallahu li nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam sayyidul mukhtar bil isra wal mi'raj. Wassalatu wassalam ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Fa inna insyaallah ab'asu lihajal majlis sapinatun najah lil mudir al habib Soleh Ibnu Umar Bahasim. Insyaallah mudah-mudahan melewati bahasan bil musyahadatil isra wal mi'raj, keberkahan Allah Subhanahu wa taala dicurahkan kepada kita sekalian. Mudah-mudahan Allah selalu mengasih sayangi kita, membimbing kita, dan selalu mempautkan hati kita pada cinta kita yang abadi, junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Li hurmati lil Habib Saleh Ibnu Umar Bahasim di sebelah kiri saya. Salam Bib, hormat Bib. Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan Allah memanjangkan umur beliau. Mudah-mudahan Allah selalu mengarahkan kita untuk selalu bersama dengan Habib Saleh Bahasim. Amin ya rabbal alamin. Li hurmati lil Habib Husin Bahasim. Salam Bib. Alhamdulillah. Habib Hasan Al-Qab, Habib Yahya Al-Idrus. Habib siapa lagi nih? Anak Habib Ansari. Habib Ansari. Masya Allah. Bahasim juga. Bahasim. Anak anulah Habib Husin lah. Nggih. Ansari Bahasim. Bapak Habib Ansari Bahasim. Alhamdulillah. Kemudian guru Sihabuddin, alhamdulillah hadir juga di sini. Guru-guru yang lain. Habib Abdurrahman dah datang beluman? Beluman. Sudah adakah? Alhamdulillah. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang berbahagia, alhamdulillahirabbil alamin, kita dapat berkumpul. Kita berdoa dululah. Allahumma ya Allah, bil musyahadati isra wal mi'raj, rahmataka alaina wa barakataka alaina wa nuraka alaina wa ilmaka alaina bihaqi Sayyidina Muhammad. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan dengan kita melaksanakan Isra dan Mi'raj ini,
kita mengambil berkah daripadanya. Keberkahan itu tentu dengan mulai mengenali sebenarnya mengapa Allah Subhanahu wa taala memberikan pilihannya Isra dan Mi'raj ini kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang berbahagia, perjalanan Isra dan Mi'raj. Isra artinya satu perjalanan yang disebut di dalam Al-Quran sebagai satu makna majhul, berarti beliau baginda Rasulullah SAW itu diperjalankan, bukan berjalan sendiri. Kalau kita berjalan sendiri, kalau beliau diperjalankan. Kalau mungkin satu mukjizat yang besar itu pernah juga diberikan kepada para nabi-nabi yang lain, maka Isra dan Mi'raj bila dibanding dengan peristiwa kejadian Isra Mi'raj yang lain daripada para nabi sebelumnya, tidak ada apa-apanya. 5 aja. Kenapa? Karena perjalanan Isra dan Mi'raj ini adalah perjalanan alam syahadah, alam nyata, sampai kepada perjalanan kegaiban, sampai kepada yang disebut dengan perjalanan ketuhanan. Perjalanan manusia disebut dengan alam nasut. Maka Isra dan Mi'raj, pada Mi'rajnya Nabi SAW junjungan kita ini melakukan perjalanan yang disebut dengan perjalanan lahut, perjalanan ketuhanan, langsung bertemu dengan Zat wajibal wujud, dengan Zat yang maha agung, maha menguasai kehidupan ini, mengatur kehidupan ini. Inilah Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mungkin orang-orang yang pernah mendengar peristiwa mukjizat Nabi Adam, mengapa dia ada? Mungkin semua orang masih bisa menerima, masih bisa memahami, karena dia adalah manusia pertama, tidak memiliki ayah dan tidak memiliki ibu. Kemudian Siti Hawa dilahirkan dari tulang sulbi Adam alaihissalam, disebut di dalam Al-Quran, min nafsi wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wan nisa. Kita sudah percaya itu. Ada lagi Siti Maryam. Siti Maryam ini melahirkan Nabi Isa alaihissalam tanpa bapak. Luar biasa. Sekarang orang banyak juga sekarang menuruti nih. Guru Rusdi lah. Ya kalau Guru Rusdi melahirkan Vipai tanpa ayah. Nah, ya kalau model kayak Siti Maryam juga. Nah, tetapi sebenarnya berbeda. Demikianlah sampai satu peristiwa yang besar seperti pada zaman Nabi Musa alaihissalam, beliau dapat membelah laut. Tapi peristiwa itu sekali lagi masih berada di alam musyahadah, alam nyata, alam syahadah, alam kemanusiaan. Maka Isra dan Mi'raj, peristiwa Isra-nya adalah mukjizat, peristiwa Mi'rajnya juga mukjizat yang akan sulit diterima oleh akal pikiran manusia. Hanya satu saja alasannya mengapa itu diterima, bukan dengan akal sebenarnya, tapi karena iman kita bicara tentang masalah itu. Mengapa kita memperingati itu? Karena kita ingin mengambil, melihat sesungguhnya siapa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam perjalanan Isra itu, Nabi besar Muhammad SAW bersama Jibril. Waktu itu Nabi sebenarnya berada di Makkahul Mukarramah, di dekat Ka'bah, bersandar di Ka'bah. Persis seperti saya duduk bersama Habib ini. Ini Ka'bah belakang saya nih. Duduk Nabi di situ. Kenapa? Nabi merenungi dan memikirkan bagaimana dakwah perjalanan beliau selanjutnya. Kenapa? Karena ada beberapa peristiwa terjadi sebelum itu.
Peristiwa yang pertama adalah istri beliau yang tercinta, Khadijatul Kubra, meninggal dunia. Ibunda daripada Fatimatu Az-Zahra meninggal dunia. Kemudian bagaimana beliau pada saat itu juga sebelumnya dihina oleh kufar Quraisy. Dalam Sahih Bukhari disebut ada 7 orang yang disebut oleh nama Nabi SAW. Yang waktu itu Nabi sholat 2 rakaat di depan Ka'bah, melaksanakan sholat peninggalan Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Kemudian orang-orang kafir Quraisy menggelangkan atau menundukkan, bahasa kita di sini paparutan unta, usus unta. Usus unta itu diletakkannya di punggung Nabi. Sayyidah Fatimatu Zahra melihat kejadian itu, menangis kepada Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, ya Abi, wahai ayahku, tolong engkau angkat tangan, doakan kepada Allah untuk melaknat mereka. Rasulullah juga tidak mau masih. Beberapa kali Fatimah melihat anaknya yang tersayang, Fatimatu Az-Zahra, Nabi mengangkat tangannya. Ya Allah, aku serahkan mereka dengan engkau. Nanti orang-orang yang disebut Nabi ini nanti dalam perang Badar semuanya mati. Peristiwa ini beberapa tahun kemudian terjadi. Nabi tidak mau langsung mati di hadapan Nabi. Ya, kenapa? Kalau mati di hadapan Nabi ribut orang semuanya. Nabi ini penyayang kepada manusia. Nabi besar kita ini penyayang kepada manusia. Makanya rata-rata para habaib itu juga penyayang kepada manusia. Ya lebih. Yang lebih pesan sayang lebihan. Nah sayang. Karena Nabi junjungan kita itu juga penyayang kepada manusia. Suatu hari beliau dalam peperangan, ada darah menetes ke bawah, langsung beliau ambil, tidak sempat ke tanah. Ditanya oleh sahabat, kenapa ya Rasulullah? Darahmu selalu engkau pegang, selalu engkau masukkan ke bajumu, engkau lap dengan bajumu. Kenapa ya Rasulullah? Aku tidak ingin jika darahku menumpahkan ke tanah, malaikat Jibril sudah mewahyukan kepadaku, Allah akan menurunkan kutukannya kepada alam semesta ini, kepada semua manusia. Maka Nabi menjaga darahnya bagaimana tidak tumpah ke tanah. Wa min kasaisis Nabi SAW, daripada keistimewaan Nabi besar Muhammad SAW itu, apa yang keluar dari tubuh beliau itu akan diambil oleh tanah secara langsung. Kencing beliau langsung hilang di tanah, ludah beliau langsung hilang di tanah. Ini kelebihan Nabi SAW. Ludah beliau kalau diludahkan, Habib Abdurrahman Assegaf, alhamdulillah, diminum oleh sahabat, sudah hilang langsung, sudah darah keluar. Jangankan darahnya, air kencingnya aja diminum oleh sahabat. Dalam kitab Mafahim li Syekh Said Muhammad Alwi Al-Maliki Al-Hasani disebut di dalam satu riwayat, kata beliau, hadis bahwa Sapinah ada seorang sahabat bernama Sapinah, seorang perempuan pembantu di rumah Rasulullah. Ketika Rasulullah berbekam, lalu Rasulullah menyuruhnya untuk membuang ke mana, keluar tanah itu. Ternyata sebentar saja, masuk lagi dia. Kenapa sebentar saja? Kemana engkau membuang? Kata Rasulullah. Sudah saya buang ya Rasulullah. Masa dibuang? Di mana dibuang? Kenapa jadi cepat sekali datangnya? Masuk dalam perut saya ya Rasulullah. Subhanallah. Karena memang berkah. Makanya di dalam ayat Al-Quran dalam surah Al-Isra itu ada kalimat barakna haulahu linuriyahu ayatina min ayatina. Kami berkahilah haulahu, sekitarnya. Kita tidak tahu sekitarnya itu sekitarnya mana. Apakah sekitar di Palestina, ataukah sebenarnya haulahu bagi Allah adalah alam semesta ini. Subhanallah. Ini satu peristiwa menggambarkan bagaimana begitu pentingnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Dalam kitab Takribul Usul li Syekh Muhammad Zaini Dahlan, beliau adalah seorang guru, maha guru dari para guru-guru dulu, ulama-ulama di Indonesia abad 18, abad 19. Beliau mufti di Mekah. Beliau mengatakan dalam Takribul Usul itu bahwa ada pertanyaan orang, penting risalah agamakah, penting Nabi Muhammad SAW kah keberadaannya? Dijawab oleh beliau, seluruh ulama sepakat penting adanya Nabi besar Muhammad SAW ketimbang risalah. Subhanallah. Makanya nanti saya akan mengisahkan betapa nanti pentingnya makna Muhammad itu, makna Nabi besar Muhammad itu di dalam kita nanti mengerjakan sholat maupun kehidupan kita sehari-hari. Di antara doa Syekh Abdul Qadir Jailani, doanya begini, Allahumma rzuqna ma'an nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, rezekikanlah kami untuk selalu bersama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam Jala'ul Qadir li Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, beliau ini juga seorang habib. Beliau mengisahkan tidak akan pernah sah perjalanan ketuhanan seseorang, penghambaan seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mencapai ridho Allah, untuk mencapai Allah menerima pada dirinya, kecuali melewati biizni nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi. Subhanallah. Periksa nanti dalam Jala'ul Qadir. Saya di majelis kita itu biasanya yang saya bacakan ada 5 kitab Syekh Abdul Qadir Jailani, 1 kitab Ibnu Athaillah, kemudian Manaqib Nurul Burhan. Sisanya 5 itu adalah kitab-kitab daripada Syekh Abdul Qadir Jailani. Salah satunya adalah Jala'ul Qadir. Beliau mengisahkan tidak sah, tidak bisa diterima ibadah kita, perjalanan ketuhanan kita tanpa biizni Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam kitab Mafahim Muhammad Habib li Said Muhammad Alwi Al-Maliki Al-Hasani disebut oleh beliau, Nabi itu dengan kita berdasarkan hadis bagaikan bersebelah kamar. Saya duduk di sini, Nabi di sebelah sini atau di sebelah sini. Jadi Nabi itu tu'radu alaihi minal malaikat min ahlihi au min ummatihi. Beliau itu selalu dikabarkan oleh malaikat tentang bagaimana umat beliau. Jadi beliau tahu, jadi ada penduduk di mana nih? Di Basiri namanya nih. Nah, pian-piannya tahu Nabi semua. Karena di dalam hadis disebut seperti itu. Aku mengetahui umatku bila mereka, ujar Nabi, berbuat kebaikan, fa'aqulu, maka aku berkata alhamdulillahirabbil alamin. Tapi bila umatku berbuat keburukan, tidak baik, aku pun mengucapkan istighfar, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Sayyidina Syekh Abdul Qadir Jailani mengarang kitabnya satu risalah doa. Doanya Allahumma gfir ummata Sayyidina Muhammadin. Allahumma astur ummata Sayyidina Muhammadin. Allahumma aslih ummata Sayyidina Muhammadin. Ya Allah, ampuni dosa-dosa umat Nabi Muhammad. Ya Allah, ampuni ya Allah dosa-dosa, keburukan-keburukan umat Nabi Muhammad. Ya Allah, tutupilah kesalahan-kesalahan umat Sayyidina Muhammad. Ya Allah, perbaguslah selalu umat Sayyidina Muhammad. Subhanallah. Apa ini maksudnya? Nabi mengawasi kita, Nabi mengetahui keadaan kita.
Karena itulah yang diberikan Tuhan, keistimewaan Nabi besar sallallahu alaihi wasallam, sehingga mengapa beliau diperjalankan. Maka pada saat beliau duduk di Ka'bah, beliau datanglah malaikat kepada beliau. Saat itu sebelumnya sudah juga terjadi. Selain itu Khadijatul Kubra meninggal dunia. Sedih enggak? Sedih. Ibu-ibu kalau suaminya sedih enggak kalau meninggal dunia? Sedih kan kadang-kadang? Wah, pura-pura aja sedih nih. Hah? Bapak-bapak Bang, kalau istrinya meninggal Bang, sedih kada? Hah? Sedih kada? Nah, ada zaman saya Abdul Qadir Jalani Pak seorang dari keramat saya Abdul Qadir Jalani, seorang istri datang kepada saya minta hidupakan suaminya meninggal dunia. Baru kawin. Oh sayang orang hanya kawin lah. Nah sayang. Lalu datang kepada saya, kata saya, tunggu saya sholat 2 rakaat. Sholat beliau 2 rakaat. Setelah sholat 2 rakaat beliau kemudian kata saya, bongkar kuburannya. Karena baru 2 hari kan kuburannya, bongkar kuburannya Pak. Setelah dibongkar oleh istri itu, oleh perempuan itu, langsung mayatnya batuk. Nah, medehem batuk bangunnya. Nah, tentang sayangnya seorang istri kepada suami. Jadi banyak istri itu sebenarnya sayang dengan suami. Nang kurang sayang ini biasanya suami Pak. Ada kisah Paloi guru Rusdia. Paloi pas meninggal bini, Bipai, Bipai, apa nih melingkawi itu mah apa Bib? Melangkahi mayat bini nih 2 kali 3 kali bingung nang memandikan mayat. Kenapa jadi melangkahi kamu lo Jar? Karena bini bepadah bila hendak kawin lagi Bang Ejar, langkahi dulu mayatku Jar. Jadi lu langkahi ya Ejar. Nah, ketahuan lakian. Kada lewat sehari gue lakian ini bisa memikirkan yang lain dah. Ya kalau lah itu lah lakian yang di sana Pang. Ya kalau pindah kada ada beda jopang non di sini ya kalau. Pan pindahan ke sana lah. Nah, ya lah, nah masya Allah, inilah kehidupan. Nabi itu sakit hati, banyak sakit hati beliau. Makanya disebut di dalam hadis, Nabi itu 2 kali lipat lebih ini asyaddu minallahi. Aku sangat bersangatan minallah dari Allah, balaan alaina. Ujian Allah kepada aku tuh melebihi daripada semua manusia. Sebelumnya selama 3 tahun beliau diembargo di gunung. Di atas gunung, beliau hanya tinggal di atas gunung bersama para sahabat yang kalau keluar dari gunung itu atau dari kemah berdarah kaki. Ibu-ibu sini ada enggak yang pergi pernah naik haji musim dingin? Kalau pas musim dingin di Saudi Arabia itu, ini kaki kita ini bisa keluar darah karena dingin. Pakai sandal jepit itu kalau karena gesek-gesek itu sedikit-sedikit kita jalan gesek-gesek bisa berdarah kaki kita. Bayangkan Nabi besar sallallahu alaihi wasallam diembargo oleh orang-orang kafir selama 3 tahun, terpaksa tinggal di atas gunung. Penderitaan yang luar biasa ini. Maka Allah Subhanahu wa taala menyuruh malaikat datang waktu itu, waktu duduk-duduk di muka Ka'bah tadi. Sekarang berangkat. Sebelum berangkat, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dibuka oleh Jibril alaihissalam. Fil hadis 2 malaikat yang membuka itu, dibuka lagi dada beliau. Karena sebelumnya waktu kecil di umur 9 tahun beliau sudah dibuka tubuh beliau ini, dibersihkan. Kenapa jadi dibersihkan? Karena ini persiapan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini dibuka lagi. Jadi kita ini ngalih sebenarnya bertemu dengan Tuhan, mun kada bersih. Nabi Muhammad jadi buka orang, dicek orang, bersih kah kada kah? Yalah. Nah, ya kalau guru lah. Nah, supaya bersih, dekatkan hati kita lawan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nggih guru aja baca selawat kada. Nah, selawat tuh di telinga aja, nah kadang-kadang tes ya lewat, mbak tuh keluar pulang di sebelah sini. Nah keluar, nang ianya pikiran sendiri juga, ya lah. Nah, kayak Palui juga,
Paloy pas di ningali Paloy ini. Paloy pas di taksi biar ndak kalah di taksi. Pas duduk Paloy di taksi tuh bipai. Je Paloy, lo nang bagian taksi nganu tuh. Bagus utama menjaga kesopanan kah, bagus menjaga kesehatan kah, Jar? Nah, ya, pian milih mana? Nah, ya. Jadi dia serempak di mobil tuh. Oh, perlu kesehatan kita utama, Jar, daripada kesopanan, Jar. Nah, ya kalau ndem itu ya aja Paloy, loba kantut teh Paloy lagi nyari bener. Tut je Paloy. Ribut orang kenapa? Tadi kan utama menjaga kesehatan daripada menjaga kesopanan. Nah, kita hidup ini sering kali kelalah soal kesehatan berlebih-lebihan benar ya Allah. Nah, pas ada Habib datang berselaman mencium tangan sidinja kada hakon kita. Kenapa Jar? Kena penyakit apa Jar? Nah, kalau Covid Jar. Nah, ya Allah betutup hidung. Nah, ya Allah menjaga kesehatan. Sampai sembahyang bah juana betutup nang kaini juana kada sah tuh sembahyang. Nih ulun gitu ulun sembahyang tuh tutup ulun kayak ini nah. Kena lantai. Nah, kada sah sembahyang. Kenapa? Pian jilbab pian tuh nah tandak nang kaini nah. Kenapa? Karena ini ulun pakai. Benda ini ulun pakai. Jadi teh bila ta kena muha ulun kada sah. Nah, banyak orang sembahyang betutup apa? Masker. Nah, kada sah sejadinya. Nah, itulah yang terjadi. Kita banyak sekarang ini menjaga kesehatan ketimbang menjaga kesopanan. Nabi besar Muhammad SAW diatur Allah adabnya, diatur melewati protokol malaikat, dibersihkan tubuhnya, baru berangkat melaksanakan Isra dan Mi'raj. Jangan ngantuk ya Habib lah. Nah, perjalanan Isra sampai kepada perjalanan di Aqsa, Nabi bertemu dengan para nabi-nabi yang lain. Bagaimana mereka bertemu? Mengucapkan salam di antara mereka. Salam. Ucapan-ucapan salam itu lalu Nabi memimpin sholat di dalamnya. Kemudian Nabi berangkat Mi'raj. Yang disebut oleh Nabi Mi'raj itu bagaikan orang mengerjakan sholat. Jadi sholat kita yang kita kerjakan itu bagaikan melaksanakan mi'raj kita sebenarnya. Di mana itu nanti terlihat gambaran itu. Ketika kita berada dalam satu situasi sholat kita, sebenarnya yang mengabdi itu hati kita sebenarnya. Hati kita mengabdi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menunjukkan pengabdian itu lalu ada sembah sujud daripada raga tubuh kita. Cuma kita ini ini ngalihai nangaran sembahyang nih gin ada nang kulilik kesana kemari ya lah. Iyalah. Ada Paloy sembahyang ke jo urang bepender kada sah jo urang. Oh iya kah ja Paloy. Hai. Tatap Paloy bepender urang. Melelek-lelek kesana kemari apa sebagainya. Kenapa jadi kayak itu? Maulah kada saja aja Paloy. Baudu jako kada sembahyang Jar. Baudu ja kada sembahyang. Nah, ya lah. Jadi tata cara keadaan itu harus kita pahami. Hidup kita ini kan banyak dipengaruhi oleh lingkungan kita. Bukan oleh agama kita. Seharusnya agama kita yang banyak mempengaruhi kita. Suatu saat di sekolah, waktu sekolah ibu di sekolahan, ini ada kisah Paloy lah, di sekolahan. Paloy itu habis liburan, jadi ibu gurunya, anak-anak ibu gurunya. Apa kabar tadi habis liburan nih? Jadi ada waktu itu namanya garbus. Apa kamu Gus? Kesan kamu waktu liburan tuh? Kesan saya waktu liburan itu ternyata ujar garbus. Saya mengadakan di kampung saya mengadakan Isra Mi'raj. Di Isra Mi'raj tuh saya mendengar. Kemudian saya menyimpulkan. Apa kesimpulannya? Kesimpulannya guru hidup itu sesusah apapun harus dilanjutkan. Terus harus dilanjutkan. Ya guru.
Ikam anak orang Partai Demokrat kaja guru. Nggih guru ajar. Bah, pantas saya lanjutkan. Iyalah. Jadi dia dipengaruhi oleh lingkungan. Habis itu lagi ada pulang namanya si Puntal. Puntal aja Ibu Guru. Apa kesan pesanmu? Sebenarnya hidup ini Bu ajar. Bagaimanapun susahnya hidup ini, kita harus tetap bertahan dalam hidup ini. Bagaikan seperti hewan banteng bertahan atas keadaan di lingkungannya dengan tanduknya. Wah, ini Ibu Guru bisa abahnya nih abah nih. Apa nih? Orang PDIP ini nggih Bu ajar. Wah, pantas saya dipengaruhi oleh lingkungan. Nah, paloi lah gijar kayak apa jar apa jar? Paloi apa paloi? Bu jar. Setelah ulun mendengar Isra Mi'raj, ternyata hidup ini Bu harus banyak memberi daripada diberi. Harus banyak memberi daripada diberi. Bojo guru nih berarti orang tua paloi ini kaloi apa nih ustad kah jar? Karena banyak memberi kan daripada diberi. Bukan Bu, terus apa jar guru? Kalau bukan karena apa tadi ustad, abah ulun Bu petinju Bu jar. Kenapa jadi kayak tuh? Bapak tinju tuh Bu kalau banyak diberi Bu bahaya KO Bu ajar. Jadi harus banyak memberi Bu ajar. Nah, lingkungan mempengaruhi hidup kita. Baginda Rasulullah SAW tidak, beliau tetap tidak ada dipengaruhi oleh lingkungan beliau. Ada satu bentuk hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, beliau tetap laksanakan keadaan itu. Bagaimana ketika Mi'raj ini? Pertemuan Mi'raj itu sebenarnya diproses dari 7 tingkatan, yaitu 7 langit sab'a samawat, 7 langit. Jadi tidak main-main. Sab'a samawat itu bukan hanya ada di dalam Al-Quran disebut, tapi juga dalam peristiwa Isra dan Mi'raj ada namanya perjalanan yang sifatnya 7 lapis langit. Langit pertama beliau bertemu dengan Adam alaihissalam. Langit kedua beliau bertemu dengan Nabi Yahya alaihissalam. Nabi Yahya temannya adalah Nabi Zakaria, pamannya Nabi Zakaria, ayahnya Nabi Zakaria, ya kan? Dan Nabi Isa. Langit ketiga bertemu lagi dengan nabi yang lain. Keempat, kelima, keenam, ketujuh. Langsung lun ke langit ketujuh, Nabi Ibrahim alaihissalam. Yang paling pokok dari satu kitab yang ditulis oleh Syekh Said Muhammad Alwi Al-Maliki Al-Hasani, di atas langit ketujuh itu ada tulisan di atas kepala Nabiullah Ibrahim alaihissalam kalimat la haula wala quwata illa billah. Orang-orang yang ingin menghadap Allah, orang-orang yang ingin mengakui dirinya sebagai hamba Allah, harus meyakini dalam jiwanya kalimat la haula wala quwata illa billah. Bila ini tidak ada, manusia akan sombong, angkuh. Makanya kalau kita sholat, sholat itu adalah menghinakan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan apa-apa, bukan bacaannya harus hebat atau tidak, bukan hafalan yang panjang, bukan suara yang indahkah, bukan. Kalau sembahyang itu identik dengan suara yang indah, kori-kori saja yang bisa sembahyang. Kita yang suara kayak palo ini kada bisa diterima Allah. Bukan bagaimana posisi tubuh kita harus sebaik-baik mungkin, tidak. Sederhana saja, biasa-biasa saja, seperti kebanyakan orang. Apakah bacaan hafalan yang banyak orang itu baru diterima oleh Allah? Tidak, bukan hafalan yang banyak. Qul huwallahu ahad saja boleh. Tidak bisa membaca qul huwallahu ahad saja, surah Fatihah saja dibaca boleh, selama hafal surah Fatihah. Rakaat pertama Fatihah, rakaat kedua Fatihah, selesai boleh. Silahkan. Rakaat keempat Fatihah lagi, rakaat keempat Fatihah lagi, boleh, tidak ada masalah. Yang penting adalah bagaimana hati kita menghinakan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini soal hati. Hati kita ini kalau orang Bahari menyambat Muhammad. Hati kita ini kalau orang Bahari menyambat Muhammad. Ailil piha
minas sholati. Itulah yang terjadi pada waktu kita sembahyang. Waktu kita sembahyang itu jangan lepas dengan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, makanya ada membaca salawat kelak. Salawat itu wajib dibaca dalam sembahyang, yaitu pada tasyahud akhir. Kayak apa bacaannya, Bu? Mungkin ibu-ibu jeneng tahu nih. Ingat jokannya, Bu. Hati-hati, Bu, umpat suami ulun guru ajar. Yang penting suami ulun pinanya sembahyang je Bu ajar, guru ajar. Jadi umpat suami ulun kada sembahyang lagi, kenapa lagi guru ajar. Nah, ya kacau dah nek. Mun sembahyang ada kawa suami menonton. Mun suami menonton batal. Iyalah. Hah? Batal wudu bang mang nyata ya kalah. Nah, tasawuf akhir dibaca Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad dan seterusnya setelah membaca syahadatain. Wajib hukumnya tuh. Nah, jadi sholat biar membaca Fatihah, biar apalagi Bib membaca takbir semuanya lengkap Bib lah. Tapi Bib kada dibacanya salawat Bib di akhir sembahyang, apa kabar Bib? Kada sah sembahyang. Kan Allahumma sholli ala sayyidina, walaupun hanya kalimat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Tuh, kada ada ulama nang kada sepakat ulama semuanya tuh. Orang sebelah gin, orang mana kah? Jadi sayyidina itu penting. Nah, di dalam ucapan itu ucapakan sayyidina lah. Kenapa jadi sayyidina? Pengakuan kita bahwa beliau adalah pemimpin kita, junjungan kita. Jangan disambat Muhammad aja langsung. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, Allahumma sholli ala Muhammad jar waktu habis sembahyang. Besipuh sama ya kita menyambat orang tua kita tuh. Nah, kita sambat ngarannya misalnya siapa kuitan kita. Misalnya ngarannya Garbus. Garbus ya kita. Kayak apa kabar biar menyambat kuitan langsung Garbus. Nah, kita orang Banjar nih hebat sudah. Kada mau kita menyambut orang kuitan, ya lah. Bahkan ada juga yang kada tahu ngaran kuitan gini, ada yang kada tahu. Ya lah kada tahu ngaran kuitan kada tahu. Saking menghormatinya orang tua. Jadi orang kada menghormati orang tua, lain orang Banjar. Lain orang Banjar. Ya lah. Nah, sebenarnya lain orang Banjar. Maka dapat kita pahami pengertian di dalam sembahyang kita itu. Nah, Nabi itu ketika Mi'raj, setelah tadi kalimat la haula wala quwwata illa billah diucap Nabi, barulah Nabi dipersilahkan menghadap memasuki namanya Baitul Makmur. Baitul Makmur, bait itu artinya rumah, makmur itu artinya sentosa. Jadi sebenarnya orang sembahyang itu sama memasuki Baitul Makmur. Mun habis sembahyang menyuntan sandal orang itu ngarannya kada masuk ke Baitul Makmur. Ya kalau berarti lapas. Salah itu. Nah, Baitul Makmur. Setelah itu masuk di Baitul Makmur, di dalam Baitul Makmur itulah ada yang namanya Sidratul Muntaha. Baik di Baitul Makmur maupun Sidratul Muntaha tidak pernah selama-lamanya, baik sebelum peristiwa Isra dan Mi'raj maupun setelah Isra Mi'raj, berarti sampai sekarang nih, sampai hari kiamat kelak, sampai kapan entah kapannya, tidak pernah dimasuki oleh seorang makhluk Allah juga pun di dunia ini, di kehidupan ini. Kada pernah. Karena itu disebut di dalam ilmu ketuhanan alamut tajarrud, alam yang hanya ada kekosongan. Kekosongan itu yang ada hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi itu yang ulun katakan tadi, tidak ada satu mukjizat pun yang lebih hebat daripada mukjizat Isra dan Mi'raj. Kalau Al-Quran itu kalam Allah aja, kalau Al-Quran itu kalam Allah lebih lah, iyalah kalam Allah. Kalau ini adalah langsung Allah bertemu dengan Nabi SAW. Karena main-main biar, ya lah. Di telepon orang aja lawan video call apa bedanya? Di telepon biasa lawan pakai video call apa bedanya? Hah? Oh, jawabannya bedanya. Buai laki pian tuh pian telepon pakai video call bisa dimatiinya.
anu jajar apa nih video biasa aja jangan dengar karena ketahuannya ya kelak. Nah itu ada kisah paloy. Nah sedikit kisah paloy lah. Lu sampai jam berapa nih? Bib sampai jam berapa? Sumat lagi lah. Sumat lagi Bib lah. Kawai kala lagi. Oke. Terus saja. Terus saja. Abib ini kan tujuannya. Penghuni bumi ini banyak banget lagi Bibena. Kalau penghuni langitnya suka mendengar kayak Habib ini penghuni langit ngarannya. Ada apa sih Den? Apalagi disebut Nabi Muhammad pada Tuhan si Den, ada apa sih Den? Ada jadi masalah kita nih aja lagi nalah. Nah, aja ulun kisahkan tadi tuh sedikit nah. Supaya ada juga di bawah bulik. Yang ini barang di bawah bulik, yang lain sudah banyak juga kada tuh bawah bulik. Syukur Jopang terlihat mua Habib ya lah, Habib Saleh. Nah, Habib Saleh masuk tampan Jopang sebenarnya lah. Ya lah Habib lah, muka ada tampan Bib lain Habib Habib terus tampan. Nah, tadi bertemu dengan Allah. Setelah membaca la haula wala quwata illa billah, Nabi bisa masuk ke namanya Sidratul Muntaha. Sidrah itu artinya dada. Ini dada nih. Makanya kita kalau sembahyang, ujar Imam Syafi'i, sembahyang itu wajib dada nih di hadapan ke kiblat. Bila dada ini tersenggeng kayak ini, batal sembahyang tuh. Dia harus ini. Kalau kepala enggak apa-apa, kanan kiri enggak apa-apa. Karena membatalkan, tidak membatalkan ya, tapi makruh lah. Cuma dada yang tidak boleh. Jadi kalau kita assalamualaikum jorong di pintu rumah kan, assalamualaikum mau jo membuka pintu, enggak apa-apa, berjalan selangkah dua langkah, enggak apa-apa boleh aja, asal jangan 3 langkah lah, lebih dari 3 langkah batal. Dada kita tetap ke kiblat. Nah jadi kayak itu nah itu kayak apa? Misalnya, kalau suami datang ke rumah tok, oh manyajar, aku datang, nggak datang Allahu Akbar jarang bini nang laki kada tahu urusan bisa daripada ditinjaknya pintu. Ya kalau nah buka ya lah. Tapi kalau diingat-ingat suaminya pindah sabar aja tenang aja terus akan aja sembahyang. Lu sok kuriak Sami Allahu liman hamidah ujar ya kalau. Lu lakinya sabar enggak apa-apa. Nah, kayak Nabi Muhammad sabar. Datang ke rumah nang bini Sayyidatuna Aisyah waktu itu tidur. Cuma karena malam ini giliran wadah Sayyidah Aisyah tetap Sidin di muka di pelataran duduk diam situ sampai subuh. Jadi Sidin teguring di muka rumah. Nah, namun kita kalau bini kadang membukai pintu lalu langsung ada bini anum kacau nih. Ada bini anumnya, enggak ada bini anumnya apa? Kemana Habib? Anda ke rumah Habib kadang membukai juga kayak apa nah? Begayaan lah. Tapi itulah Nabi yang sangat sabar. Orang yang sangat sabar, orang yang pandai ridho kepada Allah, orang yang selalu bertawakal kepada Allah. Inilah orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Isra Mi'raj ini aja Sidin nang aku tahu, nang aku ingat, dan itulah yang bisa menitiskan air mataku. Bagaimana melihat Nabi besar sallallahu alaihi wasallam sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, terlihat adab Sidin di hadapan Allah. Lalu Sidin mengucap at-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatul lillah. Dengan penuh penghormatan, pengagungan, aku hadapkan diriku di hadapan Allah Maha yang mengatur segala urusan. Lalu Allah berucap, Assalamu alayka ya ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Selamat sejahteralah engkau wahai Nabi, rahmat Allah kepadamu, wa barakatuh, dan berkah Allah untukmu. Jadi yang penting itu ternyata salam, rahmat dan berkah saja dalam hidupnya. Selamat, apalagi duitnya, rahmat dan berkah. Keselamatan itu dari Allah wahai Muhammad, rahmat dan berkah
Di dalam ayat Al-Quranul Karim yang lain, Nabi besar Muhammad SAW itu innaka rahmatan lil alamin wa ma arsalnaka illa rahmatan lil, sesungguhnya tidaklah kami mengutus engkau Muhammad melainkan rahmat bagi sekalian alam. Ternyata agama Islam itu isinya hanya satu saja. Apa namanya? Rahmat. Wujud rahmat agama Islam itu adalah, itulah sayyidul wujud Nabi besar Muhammad sallallahu. Bila pian kau bersama lawan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pian sudah dapat rahmat. Rahmat itu oleh ulama diterjemahkan juga bermakna kembangannya adalah berkah. Berarti bila bersama lawan Nabi sudah mendapatkan rahmat dan berkah. Karena ucapan Allah, kalam Allah itu sifatnya abadi, ajali. Kalam Allah itu ajali. Kalam Allah itu aja. Kepada siapa kalam Allah itu? Kepada Nabi besar Muhammad sallallahu. Al-Quran itu Bang Guru. Al-Quran itu kepada siapa kitabnya? Pembicaraannya kepada siapa? Dialognya. Jawabnya adalah juga kepada Nabi Muhammad sallallahu. Seolah-olah kita ini tidak ada, seolah-olah alam semesta ini tidak ada. Yang ada itu hanya Nabi besar Muhammad sallallahu. Kita ambil Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Siapa yang disuruh Tuhan? Iqra. Siapa yang disuruh Tuhan? Bacalah. Siapa yang disuruh Tuhan baca? Nabi besar Muhammad sallallahu. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Siapa yang disuruh Nabi? Disuruh Allah. Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita tidak ada. Ya ayyuhalladzina amanu. Ini pengguru ayatnya. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qabl. Berarti Tuhan kepada manusia. Tidak, ini kepada Nabi dulu. Nabilah yang menyampaikan. Artinya kewajiban itu kepada Nabi. Siapa yang ingin selamat sebagaimana Nabi, ikuti Nabi SAW. Itulah kalimat di dalam Al-Quran. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Bila benar-benar engkau cinta kepada Allah, ikutilah aku, kata Nabi. Man ata'ani faqad ata Allah. Siapa yang taat kepadaku, kata Nabi, faqad ata Allah, maka berarti dia taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang taat kepadaku pasti taat kepada Allah. Man asya'ani, siapa yang ingkar kepadaku, faqad asya Allah, maka dia ingkar maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Nah, sedikit lagi lah. Setelah membaca itu lalu Nabi menjawab ucapan Allah. Apa dijawab Nabi? Nam sembahyang apa? Rajin sembahyang Bu? Apa Bu? Hah? Sembahyang ya kalau rajin? Sembahyang ya. Kalau kada. Sembahyang ya kalau apa jawabannya? Assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Maka menjadi sejahteralah kami karena Allah sudah mengucapkannya. Keselamatan kepada kami, maka sejahteralah kami. Nabi ini mengucap kami. Aturan dalam bahasa Arab, aturannya begini. Aturan jawabannya bukan assalamu alaina. Aturan jawabannya apa? Assalamu alaya. Aturannya menjawabnya kayak itu. Ya lebih lah berduaan aja lawan Tuhannya lebih. Tapi Nabi ini keingatan lawan umat sidin. Tanda sayang sidin lawan umat sidin. Lalu diucap sidin alaina. Arti alaina itu kami, artinya bukan lina nang di pasar Ahad tuh lah ya. Assalamu alaina, sejahteralah bagi ini sayangnya Nabi kepada kita. Mun pian kada sayang lawan Nabi, ayo kada apa-apa juga sarapian naik. Tapi ingat nanti di akhirat jangan berharap syafaat Nabi. Assalamu alaina wa ala ibadillahi. Semoga sejahtera bagi kami dan ala ibadillahi sholihin, kepada hamba-hamba yang soleh. Nah, kita sembahyang itu ternyata kita sholat 5 waktu itu adalah manifesto
atau semacam menggambarkan ulang bagaimana pertemuan Nabi besar Muhammad SAW kepada Allah Subhanahu wa taala, bagaimana seorang hamba itu kepada Tuhannya. Karena itu jangan takabelakang Nabi, jangan beparagaharat lawan Nabi, apalagi lawan Nabi. Kesadarilah bahwa kita sholat ini menggambarkan bagaimana adab Rasulullah SAW kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Adalah kita hebatnya situ? Tidak ada. Yang ada kita harus menggambarkan itu. Diri kita hina di hadapan Allah, kemudian menggambarkan bagaimana perilaku yang terbaik baginda Rasulullah SAW menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi apa guru kesimpulannya? Kesimpulan itu Bang tadi tuh kesimpulannya kita kerjakan sholat 5 waktu dalam sehari. Usahakan. Karena kita ini banyak tertinggal. Mbak Nunun sholat 5 waktu aja karena tapi tahu ada kisah paloy kalau lah. Habis mabuk bipe malam pas subuh sembahyang subuh ke masjid. Pas di masjid itu sekalinya ada imam masjid itu bertanya, sembahyang subuh berapa rakaat gerang lo ya? 3 rakaat jar paloy. Sembahyang subuh berapa rakaat? 2 rakaat kan? Itu 3 aja paloy. Wah, bulik aja kamu jangan jadi imam nih. 3 rakaat baik bulik aja dah. Ya Allah, berarti mabuk nih orang nih. Di tengah jalan bertamu lawan garbus, bulik aja paloy ini. Tengah jalan tamu garbus, kemana garbus ya? Hendak sembahyang subuh. Berapa rakaat gerang sembahyang subuh tuh? Udah jadi kejar garbus 2 rakaat aja garbus. 2 rakaat aja sembahyang subuh tuh aja garbus ya kah? Bulikan aja sudah kita, kenapa aja garbus? Aku 3 rakaat aja disuruh bulik oleh imamnya. Apalagi 2 rakaat aja. Nasib jual. Ya kalau lah. Nah, yuk kita ajari anak-anak kita, lingkungan kita untuk mengerjakan sholat 5 waktu. Kedua, jangan lupa adab. Bahwa sholat itu mengajarkan adab. Kita kepada orang tua kita adapi, kepada orang-orang yang perlu kita adab, lakukan adab dan akhlak kepada mereka. Ini yang penting. Yang lah ada habaib. Nah, habib ini termasuk dianjurkan oleh Rasulullah untuk dipelihara mereka, untuk disayangi. Bukan dipelihara kayak peliharaan tuh lain lah. Maksudnya disayangi, mawaddah, dimawadahi. Kalau mereka ada kekurangan disantuni. Utamakan mereka disantuni. Karena mereka juriat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu adalah gambaran tentang Fatimatu Zahra. Jadi ahli bait itu adalah lambangnya Fatimatu Az-Zahra. Bila pian sayang non Fatimah, harusnya sayang juga pian non Sidin. Karena Nabi tidak ada nasab itu dari perempuan, kecuali nasabku kepada Fatimatu Az-Zahra yang akan melahirkan juriatnya. Nah, disantuni, dihormati mereka. Orang-orang yang perlu dihormati siapa saja, lakukan saja. Itulah kita hidup. Mengapa kita hidup? Satu-satunya jawaban kenapa kita harus hidup ialah mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala, mengakui ketuhanan Allah Subhanahu wa taala, mengabdi sepanjang hidup kita tanpa satu alasan apapun juga. Dan pengabdian itu hanyalah sah bila kita bergandeng bersama di bawah bimbingan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan bermanfaat. Ulun minta maaf, minta ridho atas segala kekurangan urun. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilm wa barakatan fil rizq wa taubatan qablal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi syakaratil maut wa najata minan nar wal afwa minal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan.
Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Fahim qurban